Untuk awalnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai baru jadinya seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita dapat project pengecatan slider motor Verza warna putih. Untuk motifnya sesuai permintaan customer, yaitu motif grafis dan juga ditambahin motif gambar. Buat teman-teman pemula yang pengen tahu proses dan langkah-langkahnya, tonton terus videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, untuk proses dan langkah-langkahnya masih seperti biasa. Setelah selesai dilakukan proses pengaplasan, kemudian medianya ini kita cat dasar atau cat epoksi. Jika proses cat dasar atau cat epoksinya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Jika cat epoksinya sudah kering, kemudian dilakukan proses pengaplasan. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah selesai dilakukan proses pengaplasan. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini akan kita cat warna putih. Untuk cat putihnya kita menggunakan produk dari Nikon. Untuk perbandingannya 1:2, cat 1 dan untuk thinnernya 2. Jika proses pengecatan warna putihnya ini sudah selesai, kemudian didiamkan terlebih dahulu, kurang lebihnya sekitar 15 menitan. Setelah itu di atas warna putihnya kita tindih menggunakan warna mutiara putih. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita semprotkan warna mutiara putihnya, kemudian kita diamkan sampai catnya ini benar-benar kering. Kemudian yang selanjutnya baru kita buat motifnya. Untuk proses pembuatan motifnya, yang pertama kita buat motif grafisnya terlebih dahulu di bagian pinggir-pinggirnya. Tujuannya supaya gambarnya nanti saat kita pasang, gambarnya bisa pas di tengah-tengah medianya. Jika proses pembuatan motif grafisnya ini sudah selesai, yang selanjutnya kita siapkan untuk motif gambarnya. Untuk gambarnya seperti biasa, kita menggunakan water slide decal. Untuk cara aplikasinya, karena medianya kali ini warna putih, jadi untuk aplikasinya gambarnya ini kita lakukan proses pengekliran. Setelah gambarnya ini kita clear cukup merata, yang selanjutnya kita diamkan sampai clearnya ini kering sentuh ya teman-teman. Jika clearnya ini sudah kering sentuh, baru bisa dilakukan proses pemasangan pada medianya. Untuk cara pemasangannya masih seperti biasa ya teman-teman. Gambarnya ini kita rendam ataupun dicelupkan ke dalam air. Kemudian setelah kertasnya basah, di bagian pinggir-pinggir gambarnya sambil digeser-geser supaya gambarnya terlepas dari kertasnya. Jika dipastikan sudah bisa digeser-geser ataupun sudah terlepas dari kertasnya, kemudian baru kita pasang ataupun kita tempelkan pada medianya. Untuk pemasangan water slide decal yang menggunakan clear coat seperti ini, untuk gambarnya bisa dibalik, bisa juga tidak dibalik ya teman-teman. Kalau tidak dibalik, gambarnya ditahan, kemudian kertasnya ditarik dari bawahnya. Sebelum gambarnya ini kita pasang pada media, jangan lupa medianya ini dibasahi dan lebih bagus diberi sabun ya teman-teman. Yang tujuannya jika gambarnya nanti belum pas ataupun belum tepat pada posisinya, mudah untuk digeser-geser.
Untuk proses pemasangan gambarnya kali ini akan saya coba tidak dibalik ya teman-teman. Jadi gambarnya tetap di atas, nanti kertasnya ini ditarik dari bawahnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi lebih kuat jika gambarnya dibalik ya teman-teman. Karena kalau dibalik, clearnya ini yang akan menempel pada medianya. Jadi otomatis gambarnya akan lebih kuat melekat pada medianya. Tetapi dengan cara seperti ini tetap kuat ya teman-teman. Hanya saja kalau dibandingkan lebih kuat mana yang dibalik dengan yang tidak, maka lebih kuat yang dibalik. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah gambarnya tadi sudah selesai dipasang, kemudian ini kita jemur supaya kering. Jika nanti sudah kering, maka gambarnya ini akan semakin kuat melekat pada medianya. Setelah kering, kemudian lanjut proses pembuatan motif yang selanjutnya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motifnya, kemudian kita diamkan terlebih dahulu supaya cat pada motif-motifnya ini sudah kering. Jika sudah kering, kemudian untuk proses yang berikutnya kita lakukan proses pengakliran. Untuk proses pengaklirannya kali ini saya menggunakan clear coat HS 2100 produk dari Niken. Untuk perbandingan clear coat ini 2:1, clear coat 2, hardener 1, dan untuk pengencer ataupun thinner di sini nanti akan kita tambahkan sekitar 20%. Untuk masalah keunggulan ataupun kualitas clear coat HS ini sangat bagus ya teman-teman, di atas clear coat Niken yang tipe MS. Selain clear coat ini hasilnya sangat glowing, clear coat ini cepat kering dan juga sangat keras. Buat teman-teman pemula yang sering gagal saat melakukan proses pengakliran atau hasil clear coatnya masih kurang maksimal, clear coat Niken ini bisa dijadikan solusinya, atau juga bisa dijadikan sebagai pawang supaya hasil pengaklirannya bisa maksimal. Karena Mandalika saja punya pawang ketika hujan, maka kita juga tidak boleh ketinggalan. Kita harus punya pawang ketika kita sering gagal di saat melakukan proses pengakliran. Oke, jika clear coatnya ini sudah selesai diaplikasikan, kemudian lanjut kita semprotkan pada medianya. Untuk proses pengakliran di lapisan yang pertama, caranya disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu dan diutamakan di bagian yang ada motifnya ya teman-teman, supaya motifnya nanti bisa halus ataupun bisa datar. Jika dirasa sudah cukup merata proses pengakliran di lapisan yang pertama, kemudian didiamkan kurang lebihnya sekitar 15 menitan. Setelah itu kita ulangi lagi untuk proses pengakliran di lapisan yang selanjutnya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses pengakliran di lapisan yang pertama, kemudian ini kita diamkan terlebih dahulu kurang lebihnya sekitar 15 menitan ataupun 20 menitan. Setelah itu baru kita ulangi lagi untuk proses pengakliran di lapisan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengakliran.
Untuk hasilnya tidak diragukan lagi ya teman-teman. Menurut saya pribadi sangat-sangat memuaskan. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Paint. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.